Oke, selamat pagi Wanojer. Sekarang percakapan dada ini pindah ke satu tempat namanya Kopi 372. Kebetulan di sini hadir ownernya langsung dengan Aruman. Apa kabar, Man? Alhamdulillah baik. Tenang, jangan tegang. Mau minum dulu apa gimana? Nanti dah gampang. Gitu. Man, ini kan gue banyak belajar ya dari lu sebenarnya. Yang namanya sabar. Ya. Terus dari Insya Allah sabar. Dari percakapan ini, lu selama ini lu suka ngomong tentang kegelisahan seorang Aruman, ya? Itu maksudnya gimana sih, Man? Ya, izin menjawab ya, Mbak Maya. Mungkin agak flashback dulu ke belakang bahwa saya background di IT ya, perusahaan satelit. 17 tahun terakhir itu saya kerja. Saat itu memang selalu ada kegelisahan tentang kenapa sih Indonesia nggak punya aplikasi sosial media sendiri. Sebenarnya berangkat dari situ. Nah, maka sebelum lahir kedai kopi ini sebenarnya itu dulu yang lahir. Nah, ada rencana bikin aplikasi itu, bikin konsepnya segala macam, ternyata memang tidak mudah ya. Konsepnya sih udah jadi, sampai akhirnya berpikir ya pasti ada kendala-kendala ya. Coba deh sebelum online sosial media kita bikin offline sosial media dulu. Karena pengen sekali kita tuh community development-nya itu zero gitu ya. Jadi lu bikin ini tuh untuk ke arah medianya berdasarkan riset tempat yang lu bikin sekarang ini. Iya. Oke. Jadi risetnya itu adalah bagaimana ini ada kalimat yang ini dari anak-anak 372 juga ya. Bagaimana membuat ruang universal untuk berbagai karakteristik orang. Iya sih. Seperti itu. Itu yang kita namakan offline social media dan yang sekarang terlahir 372 Kopi. Itu dari sisi saya. Nah, ke sisi yang kebermaknaatannya ya semoga ruang universal ini juga men-trigger atau menginspirasi anak-anak muda untuk datang dan mereka berkolaborasi secara tumbuh kembang organik di sini. Sekarang itu berapa tempat tuh, Man, yang lu udah buka? Sekarang ada 7 dengan yang Coffee to Go di ITB. Bikin kedai kecil juga di ITB? Kedai kecil di dalam ITB ya. Itu ada 7. Terus kalau nggak salah satunya ada teh juga ya? Khusus? Ada teh ya. Kedai teh di Jalan Cigadung. Jadi kalau ada 372 Kopi di Jalan Karangsari 21, ada 372 Kopi di Kolonel Masturi, ada 372 Kopi di Dago Pakar, ada Gajwa Kopi di Saunggaling, ada Gajo Kopi di jalan yang sama juga di sini. Karangsari nomor 6. Yang paling baru ya? Baru. Ada lagi Gajwa Teh di Cigadung dan ada Gajo Kopi to Go di dalam ITB, di PAU ITB. Ya. Kalau yang Gajwa Teh, gue sedikit mengikuti ya. Itu kan sebenarnya buat perempuan melamun ya. Ya. Tapi emang pangsanya beda-beda semua ya. 372 yang di sini seperti ini, yang pokoknya berbagai kalangan sih sebenarnya ya. Tapi kadang ada yang gue sebel sama lu, Man. Apa tuh? Apa sih istilahnya? Datang banyakan yang beli satu. Kalau gue marah. Kalau lu gak apa-apa. Nah itu tuh lu gitu loh, Man. Terus dari perjalanan tuh, lu selalu suka sama rumah-rumah tua atau enggak yang berbau tua-tua. Itu tuh punya arti sendiri nggak sih punya dari lu? Berangkatnya mungkin karena gini ya, saya berangkat dari anak IT di perusahaan satelit yang masuk ke F&B, saya nggak paham, Mbak Maya. Apa sih F&B gitu? Apa sih kopi? Sampai sekarang saya juga pemahaman kopinya cuman kulit-kulit aja gitu. Nah, lalu berangkatnya kemana? Gimana ya bikin sebuah ruang yang memang nyaman untuk beragam orang. Mundur ke belakang, oh coba diimajinasikan ya bahwa nyaman seperti kita bernafas.
Nyaman seperti kita sedang dalam kandungan ibu. Nah ketika itu saya, wah ini kayaknya harus bikin sebuah konsep silaturahim atau ruang rahim ibu gitu loh di situ. Karena kalau kata ERK merajut yang rapuh ya kalau nggak salah ya. Makanya kenapa efek rumah kaca juga main di kita. Kebetulan sama gitu. Nah, ketika begitu ya yang tadi banyak kan sempat viral ya yang Rojali rombongan jarang beli. Nah, itu bermasalah di tuh. di kafe-kafe. Di kita enggak, welcome. Silahkan datang, manfaatkan ini ruang. Karena ini ruang rahim kalian gitu loh. Untuk tumbuh bersama kemana silahkan selama positif. Tapi dengan satu syarat, jangan bawa makanan minuman dari luar karena platform ini juga bisnis. Itu aja. Kalau mau kesini datang 100 pesan 30 atau 40 50 nggak apa-apa. Asal jangan bawa makanan minuman dari luar, itu aja. Nah, ya itu baiknya lu lah. Karena tapi itu platform. Ya, tapi gue tetap menyarankan buat orang-orang yang suka datang berombongan terus beli 1 2, please deh. Ya, semua orang tuh kerja loh. Ya, semua orang tuh kerja. Seorang tuh butuh untuk dibeli. Ya, jadi nggak cuma sekedar duduk-duduk doang. Nggak apa-apa ya, gue ngomong gini. Karena buat gue, lu tuh pengusaha yang terlalu baik, man. Mungkin satu konsep tuh tentang tumbuh kembang organik. Ya karena itu, salah satu triggernya bertumbuh kembang organik adalah kenyamanan, triggernya itu. Nah ini beragam orang. Saya gak harus mengakomodir orang-orang yang punya common sense yang cukup baik gitu misalkan. Saya juga harus mengakomodir orang-orang yang rebel. Yes. Mbak nggak rebel kan, baik kan ya, aman ya. Kalau perlu. Kalau perlu gue. Jadi ya seperti ada duduk kaki menggantung gitu, kadang sedikit agak di atas kepala. Di situ ini ada tempatnya ya. Ini terus ada open YouTube di belakang. Terus apalagi dulu zaman Dago mereka boleh tidur selama positif ya, ngerjain tugas. Kita tutup jam 3 malam, mereka tidur sampai pagi. Oh iya. Tidur di musola, itu boleh. Maka memang mungkin karena saya berangkatnya dari ingin adanya ruang universal itu atau sociopetal space kalau di logo kami ini, ruang interaksi gitu ya. Senyaman-nyamannya seperti kita dalam kandungan ibu, ya saya harus kasih kebebasan selama itu positif silakan. Tapi karena ini platform bisnis yang saya harus menghidupi tim 372, mau gak mau ya dengan satu syarat. Tolong jangan bawa makanan minuman dari luar. Kalau mau bermain ke sini boleh silakan, mau ngerjain tugas silakan. Iya ya, awal 372 boleh itu kan? Gitu kan? Boleh. Ada open YouTube juga itu bisa men-trigger tumbuh kembang organik. Awal 372 itu memang dari rumah tua di Dago ya? Yang susah banget masuknya itu ya. Itu ngalamin gila banget, penuh banget, untuk masuk aja susah. Iya kan? Nah sekarang ini adalah salah satu yang saya senangi datang di 372 ini, apa sih namanya? Yang Kaskara. Kaskara itu teh pakai kulit jeruk. Kalau ini bukan kulit jeruk, kulit kopi. Oh, kulit kopi. Kulit cherry kopi. Tapi pakai jeruk dikit. Oh, ada jeruknya. Ada jeruk dikit. Nah, terus kopi lo namanya Aromano. Aromano. Oh iya ini. Itu kenapa, Man? Ya karena memang saya setup 372 ini dari sisi ruang lebih cukup serius gitu ya. Kopinya kebetulan ada partner saya waktu itu yang lebih paham. Saat itu ini kopi kekinian kan, tapi kok kopi apa adanya, kopi yang lebih jujur kok nggak ada. Ya. Nah, saya coba rewel ke anak-anak barista, saya pengen kopi yang apa adanya gitu. Akhirnya dibikinin oleh barista-barista 372, dapat tuh rasanya. Minum ya. Nah, awalnya nggak ada di menu. Perjalanan kita 3 tahun tuh nggak ada di menu. Tiba-tiba cabang yang keempat ini dijadikan menu sama anak-anak. Disarankan, dikasih nama Aromano karena dari awal berdiri selama 3 tahun berjalan, saya kopinya ini gitu, nggak berubah. Kopi apa ya? Ini kopi rumahan. Lagi-lagi ya gen universal itu kan berbicara tentang rasa nyaman rumah gitu, rasa nyaman outdoor. Outdoor ketemu rokok, ketemu kopi, ketemu bahasa Sunda, ketemu open YouTube, musik sambil bebas, mau nongkrong lama-lama silakan gitu. Kalau dulu Dago mau tidur di sana boleh asal selama positif. Maka itu saya mengkonotasikannya yaitu kenyamanan dalam ruang rahim ibu. Nah, tapi sekarang lu harus nyaman sama Ramu. Ramu juga punya produk, Man. Jamu. Ya, berupa jamu. Nah, mana ya?
Jamu. Tukang jamu. Tukangnya. Lo harus nyoba Man. Nih jamu buatan ya Sebelum silakan. minum jamu minum ini dulu, Arumano. Jamu dari ramu itu. Nah, ini Man. Ini produk dari ramu. Wih. Macem-macem nih. Ada kunyit, ada. Silakan. Jangan pergi dulu, jelasin kita punya apa aja nih. Kunyit asam. Terus Kita ada kunyit asam, terus kunyit sama madu, kunyit madu, beras kencur, sama jahe merah. Nah, lu suka yang mana Man? Coba dikit. Kunyit asam. Ini apa nih? Beras kencur. Beras kencur. Kunyit asam. Jahe merah. Iya. Oh iya. Yang mana? Kunyit asam. Sok. Kenapa gitu? Langsung gluk-gluk aja kali. Oh langsung diminum? Langsung. Cobain dulu, cobain. Cheers dulu. Kita harus ada repost. Repost ini apa? Bismillah. Boleh? Nanya, Izin? mohon izin. Kami Terima kasih Jen. Ye. Enak? Hah? Serius. Nggak boleh basa-basi lo sama gua. Serius enak. Di bawah aja teh. Nah, jadi ya gue juga memperkenalkan lah si ramu ini selain mengeluarkan produk jamu, dari kita juga ada kegelisahan soal Bandung. Oh. Gitu loh. Nah ini kebetulan kita tuh ya umurnya cukup-cukup, pengalaman juga lumayan cukup-cukup. Nah, boleh nggak kita nyinggung soal Bandung sedikit? Boleh. Ya, menurut lu Bandung tuh sekarang gimana sih? Apa sih yang lu harapin? Ya, seperti berubahnya dari yang seorang ahli IT di bidang satelit tiba-tiba ke kopi. Iya. Ya, itu kan lu juga pasti punya rasa tentang Bandung juga gitu loh. Iya. Sebenarnya kepekaan tentang Bandung tuh waktu saya di Jakarta ya. Sekarang masih terasa juga, kan baru 2017 kembali Bandung ya. Kerasa nyamannya sekaligus kerasa juga tidak nyamannya juga ada, gitu kan? Oke. Tapi satu, Mbak Maya, saya karena tidak pahamkan sesuatu maka mundur ke belakang. Oke, Bandung ibu kota Jawa Barat. Ibu loh, bukan bapak ya. Ibu kota. Ibu itu konotasinya apa sih gitu? Ini kan tentang tumbuh kembang organik, tentang merawat, tentang perlindungan, tentang welas asih dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang saya menilai Bandung secara general, welas asih Bandung turun nilainya. Hampir hilang malah ya. Peran ibunya hilang. Nah, iya sih. Maka memang perlu ruang-ruang seperti 372 ini diperbanyak di porsinya ya. Entah di level RT, RW atau apa gitu, di porsinya. Ya ini harus ada yang mikirin gitu kalau menurut saya. Kalau gue sih juga, Orang negatifnya di. Ya, gue juga sebenarnya lama sih ninggalin Bandung ya. Tapi begitu balik ke Bandung itu agak-agak scary movie gitu ya dengan situasi yang sekarang. Yang lu bilang welas asih itu sudah bergeser dengan yang lain. Padahal kalau secara Bandung itu dulu kan kurang apa sih happy-nya hidup di Bandung ya dengan segala kreativitasnya ya. Terus kita juga banyak ruang-ruang yang untuk duduk tenang nyaman itu menghilang satu-satu gitu loh. Dan mungkin lu salah satu orang yang mempertahankan hal-hal seperti ini di Bandung gitu ya. Nah terus keadaan sekarang nih banyak banget kalau bisa dibilang apa ya, anak-anak muda yang sekarang punya banyak duit nih Man ya. Tapi kebanyakan dari mereka itu, mereka tuh taunya gue banyak duit nih, entah dari bapaknya atau enggak dia memang punya sendiri. Dia hanya mampu membuat tapi tidak mempertahankan ya. Yang gue lihat selama ini lu tuh selalu berjalan, kadang cepat kadang pelan, tapi lu selalu bergulir di situ, terutama pada saat COVID ya Man. Saya tuh salut sama seorang Aruman, di mana kalau saya ingat masa COVID, Aruman tidak pernah memberhentikan satu orang pun pegawai.
semua masing-masing dikasih kesempatan untuk mencari rezeki dan lu modalin semuanya. Ya. Dan itu yang menjadi salah satu pesan mungkin ya, kalau kita berbisnis itu kan pastinya harus dengan hati ya. Yeah. Dan buat gue sukses melakukan itu loh, Man. Amin. Terima kasih. Gue bangga punya temen kayak lu. Sedih. Ya, sekarang pesan-pesan untuk ya yang muda-muda nih kan kita semua pasti regenerasi ya apapun ya. Membuka usaha itu kan nggak kayak begini, kan perlu usaha, perlu segala macam. Dari lu seperti apa, Man? Ya tugasnya pengusaha itu merespon apapun. Jadi untuk harus supaya ini terbuka. Terus keberlanjutan, iya keberlanjutan. Mata mau terbuka, itu, hati terbuka, betul. Ya kan? Mau itu sedang untung banyak, mau itu sedang merugi, itu harus kita respon sebaik-baiknya kita. Ya contoh lagi pandemik kan ya, itu pun perjalanannya tidak mudah Mbak Maya, 3 tahun loh, sampai di F&B itu berhentinya Desember 2023. Karyawan saya hampir 150 orang. Satu pun gak ada karena pandemik di PHK. Gimana caranya? Saya menerapkan Badami manajemen. Open ke karyawan. Itu Badami manajemen. Badami kita ingat Cirebon. Cirebon ya. Badami manajemen yang perusahaan akhirnya membuka 50% kondisinya kepada karyawan. Supaya ada pemahaman yang sama. Karena konflik itu kan biasanya karena ada gap pemahaman ya, gap persepsi. Nah, ketika kita banyak ngobrol sama karyawan, alhamdulillah gitu. Kita adalah salah satu kedai yang walaupun tidak boleh dine in, tidak boleh jajan, kita terus buka. Tugasnya anak-anak ngapain? Ngurus ruangan. Karena ini ruang rahim ibu gitu loh. Dirawat gitu. Harus terus dirawat. Itu tugasnya. Walaupun tamu nggak ada yang beli. Karena konsep kita sociopetal space, ruang interaksi yang secara fundamental dihajar oleh COVID yang tidak boleh bersosial gitu, tidak boleh, harus ada jaga jarak. Repot. Ngurus tanaman, udah kita buka gitu. Ya alhamdulillah gitu. Ya hebat lah menurut gue ya. Lu tuh mampu melakukan. Pastinya disupport dengan istri yang super sabar ya, Man. Mana istrinya? Yang benar-benar mau lah. Kan lu nggak berkorban sendiri ya. Jadi ya salut lah buat semuanya gitu ya. Dan di sini juga kalau datang gue ngerasa kayak anak lu anak gue juga gitu. Ya, gue suka-suka nih datangnya, Man. Thank you ya. Gitu. Terus satu hal lagi, lu kok doyan banget sama kayu-kayu sekarang? Hah? Pengalihan apa gimana? Enggak. Kan tadi untuk membuat sebuah ruang yang tumbuh kembang organik itu sebisa mungkin, bahasa saya unsur-unsur universal itu harus masuk. Outdoor, kayu, open YouTube. Kan anak-anak sekarang juga, saya tidak melarang mereka untuk bermain digital, tidak. Tapi sebisa mungkin ruang ini gimana caranya mereka masih mau offline. Ya ketemu offline, ngobrol gitu. Nah, satu yang masih kuat di kita adalah di Kolonel Masturi. Kalau Mbak Maya ke sana, 372 Kolonel Masturi itu masih koneksi internetnya nggak bagus. Dari awal berdiri. Karena pohon-pohon apa? Bukan, karena memang konsepnya, sebenarnya dasarnya 372 konsepnya itu. Oh sengaja, offline biar ngobrol? Biar ngobrol. Tapi kita nggak mau maksa, nggak mau main jargon kita sampaikan itu, enggak. Biarkan tuh tumbuh kembang organik, mereka memang mau melakukan, bukan karena dipaksa, tapi karena suasana yang nyaman ini membuat mereka melupakan handphone. Dan itu 372 Dago, Kolmas, Dago Pakar waktu sebelum pandemik seperti itu. Yang sekarang masih bertahan Kolmas. Kadang emang kita mesti istirahat dari handphone ya. Sekali waktu itu memang perlu, Man. Perlu. Ya kan? Yang terbaik ya mereka yang mengendalikannya sendiri, dari dirinya sendiri gitu, Mbak Maya. Tapi emang sekarang itu ya, untuk dunia IT, teknologi itu luar biasa ya. Maksudnya mempengaruhi hidup orang itu. Betul. Yang gue juga kadang ya kalau main game sampai malam juga sih ya. Tapi ya menurut gue konsep berhenti dari handphone sejenak itu juga satu konsep yang bagus gitu ya. Nah terus
Apalagi yang ada di isi kepala lo, Man? Gue tuh udah terlalu nyaman nih duduk di sini dengan pohon rimbun, lagu enak. Nih lukisan gue bawa kemana-mana, ini ikonnya dari percakapan dada, dari Ramu. Gitu. Jadi nih di lukisan ikut kemana-mana gue mau. Untuk sementara. Gue belum punya tembok. Penitik ini apa maksudnya? Hah? Penitik ini apa? Jadi ini perempuan yang lagi sibuk dengan pikiran masing-masing, makanya pakai headset. Terus tapi dadanya kosong karena dia tidak bisa mengeluarkan apa yang di dalam hati, sama ada peniti itu tertusuk, nahan dia. Oh. Gitu. Iya. Nah di sini Ramu ini pengen perempuan-perempuan tuh bersuara lah. Tentang keluarga, tentang politik, tentang budaya. Meskipun bukan ahlinya, tapi kan setidaknya kita orang yang berpikir lah, ya. Kita mau di mana juga kan harus mikir, benar nggak? Dan nggak mau kita tua juga begitu-begitu aja jadi perempuan. Jadi curhat gue. Terus kira-kira setelah ini, gue inget. Lu pernah pengen bikin satelit, Man? Apa cita-cita itu masih ada? Itu berikutnya. Masih ada tapi menurun karena memang pandemik semua. Satelit masih jauh. Kalau dari offline sosial media ke online sosial media dulu. Karena background saya IT. Oke. Nggak apa-apa menurun. Yang penting tidak pernah hilang. Yang namanya cita-cita itu kan nggak boleh hilang, ya kan? Semoga keumuran. Semoga sehat. Kalaupun tidak juga kan itu visi misi yang tidak terbatas oleh itu. Semoga kan menurun ke anak-anak 3C2 yang lain. Iya. Ya tetaplah gue ngarapin sehat. Amin. Tetap jadi teman ngobrol gue. Ya. Ya. Terus ini sebagai penutup, datang ke 372, makanannya semua enak, kopinya enak, semua pelayanannya ramah, termasuk ownernya juga. Jangan lupa lihat kayu-kayunya Aruman. Ya. Ya. Dan buat orang yang mau memulai bisnis, berbisnislah dengan hati. Dan kalau mau berguru, silahkan dengan Om Aruman. Anak bilangnya Om Aruman, saya panggilnya. Thank you, Man. Ya, sama-sama. Hatur nuhun. Iya. Kau tercipta bagai suatu keajaiban.